Ya, halo teman-teman semua, Harmoni Podcast yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Ya, hari ini senang sekali saya Nelani boleh menjadi host dalam agenda Harmoni Podcast di saat ini. Nah, teman-teman semua, dalam rangka memaknai dan menghayati perayaan Jumat Agung dan juga Paskah sebagai umat Kristiani yang tinggal beberapa hari lagi akan kita rayakan. Tentunya ini momen yang penting bagi kita semua untuk bersama-sama memaknai dan merayakan. Tentunya perayaan ini adalah salah satu agenda hari-hari raya besar gerejawi yang mungkin secara kasat mata tidak terlalu populer dibandingkan dengan perayaan Natal. Namun sebenarnya ada hal yang luar biasa yang sebagai umat Kristiani perlu memaknai dan merayakan peristiwa Jumat Agung dan Paskah tersebut. Nah, luar biasa hari ini kita tidak hanya membahas tentang dari sudut pandang perspektif terkait Jumat Agung dan Paskah, namun kita juga akan membahas tentang bagaimana kita sebagai umat Kristiani memaknai perayaan Jumat Agung dan kegiatan Paskah tersebut. Dalam podcast hari ini kita akan mengangkat tema terkait belajar berkorban dari Kristus. Dan sudah hadir bersama-sama saya di studio ini seorang narasumber yang luar biasa yang tentunya akan membahas tema kita di saat ini. Tidak hanya membahas dari sudut pandang teologis, tapi juga kita bersama-sama akan memaknai dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita sebagai umat Kristen akan memaknai dan menjalani perayaan Jumat Agung dan Paskah. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Andrea Koas, Magister Teologi. Halo Bapak Pendeta. Shalom, damai di hati. Iya, damai di hati Bapak Pendeta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Harmoni Podcast di saat ini. Ya, sebagai informasi, Bapak Pendeta ini adalah seorang pelayan Tuhan yang aktif melayani di Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Iya, dan kalau saya tidak salah juga, Bapak Pendeta bersama istri sama-sama melayani. Iya, Wah, luar biasa pendeta juga istri beliau. Terima kasih Bapak Pendeta sudah bergabung, bahkan juga Bapak Pendeta juga berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah Kota Bitung sebagai anggota FKUB Kota Bitung. Luar biasa, baru dilantik ya kemarin Bapak Pendeta. Iya, luar biasa. Selamat melayani tentunya. Terima kasih. Menjadi mitra pemerintah Kota Bitung. Nah Bapak Pendeta, saat ini kita akan membahas tentang tema yang diangkat dalam Harmoni Podcast di saat ini, yaitu belajar berkorban dari Kristus. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang yang namanya Jumat Agung, Pendeta, yang terlintas di pikiran kita Jumat Agung itu adalah peristiwa atau momentum yang sangat menyedihkan, begitu. Ya, saya ingin Pendeta memaparkan atau menjelaskan makna sebenarnya apa yang terjadi secara alkitabiah, apa yang terjadi dalam peristiwa Jumat Agung tersebut. Ya, baik sekali pertanyaan dan tentu saya rindu menyapa dulu seluruh penonton dan pemirsa dari Harmoni Podcast. Tuhan memberkati, salam kasih untuk semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat dan penuh sukacita. Amin. Apalagi di waktu-waktu ini kita dalam penghayatan untuk memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah sebagai hari besar dari orang Kristen yang oleh host katakan tadi harusnya tidak kalah dengan perayaan Natal. Iya, betul. Karena melalui peristiwa Paskah menjadi titik penting ya, gereja itu boleh berdiri dan iman kita tidak menjadi sia-sia ya. Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, bicara Paskah itu tidak lepas dari peristiwa Jumat Agung ya. Seperti ditanyakan tadi, Jumat Agung ini menjadi satu peristiwa yang tentu sangat sedih ya. Sebagai orang Kristen kita dalam penghayatan akan kasih Kristus yang rela berkorban untuk kita semua ya, dalam rangka menebus segenap dosa umat manusia, saya dan saudara-saudara melalui Via Dolorosa bahkan pun sampai peristiwa penyalipan ya. Tentu semua warga gereja pasti sangat menghayati akan peristiwa ini, karena secara kalender gerejawi kita dibimbing selama kurang lebih 6 minggu ya, yang disebut dengan minggu-minggu sengsara. Di sini kita menghayati akan pengorbanan Kristus yang benar-benar memberikan seantero tubuh kehidupan dalam rangka untuk
menggantikan saya dan saudara ya dalam rangka menebus segenap umat manusia. Nah, kita tahu bersama bahwa ini merupakan kasih Tuhan yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun kasih Tuhan ini berupa sesuatu yang tentu sulit kita terima secara akal. Karena Allah menjelma menjadi manusia dan dia datang untuk menderita bagi kita. Berapa kali disampaikan dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menderita, ya, menanggung segenap hukuman yang harus kita tanggung. Ya, jadi kalau membaca di Alkitab betapa peristiwa Jumat Agung ini tentu sungguh sangat sedih, ya, membayangkan ya seorang yang ditampar, yang dipukul, yang dipaku di atas kayu salib, ya, yang ditombak, ya. Bahkan penderitaan Kristus bukan hanya nanti disalibkan, bahkan sebelum peristiwa penyaliban pun telah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa secara manusia, ya. Sehingga ini kasih Tuhan yang sungguh besar buat kita, sehingga kita menghayati luar biasa pengorbanan akan Kristus demi saya dan saudara-saudara. Maka tepat tema dalam podcast ini belajar dari pengorbanan Kristus. Ya, demikian. Ya, luar biasa. Secara teologi, secara alkitabiah, pendeta sudah menjelaskan bahwa peristiwa Jumat Agung identik dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan, pengorbanan. Pengorbanan, ya. Kasih. Kasih. Ya, luar biasa. Tentunya menjadi pertanyaan bagi saya pribadi dan saya percaya bagi saudara-saudari juga yang mendengarkan podcast ini. Kenapa harus ada penderitaan? Iya. Kenapa harus ada penyaliban? Padahal kita tahu bersama Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kenapa harus ada penderitaan? Kenapa harus ada penyaliban? Ya. Kenapa kasih itu harus dalam bentuk penderitaan? Ya. Ini kan sangat-sangat emosional. Ini pertanyaan kita yang sangat menarik dan tapi juga pertanyaan yang sangat mendalam. Ya. Nilai teologis ini sangat dalam karena tentu kita harus lihat dulu kisah dari belakang. Ya. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan segenap alam yang ada, bahkan pun di Taman Eden diciptakan untuk sesuatu yang sangat harmoni, ya, seperti dalam tema kita harmoni podcast. Ya. Tetapi yang terjadi ialah kita tahu bersama manusia pertama itu akhirnya jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga diusir dari Taman Eden. Manusia kehilangan kemuliaan yang diberikan karena melawan Allah. Jadi dosa itu bukan setumpuk perbuatan jahat. Bukan nanti seorang melakukan kejahatan baru disebut berdosa, tidak. Tapi dosa itu adalah status kita di hadapan Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi manifestasi atau akibat dari dosa ini maka kita berbuat jahat. Ya, bukan nanti berbuat jahat baru kita berdosa. Ya, tetapi karena kita adalah orang berdosa, maka kita cenderung berbuat apa yang jahat. Mungkin analogi yang paling sederhana seperti binatang buas. Ya, seekor singa yang baru lahir, masih kecil, mungkin dia belum bisa menerkam seekor kambing. Tapi singa yang kecil ini sudah dikategorikan sebagai hewan buas. Ya, jadi naluri sebagai hewan buas itu sudah ada. Demikian manusia yang terlahir ke dunia itu sudah dicemari oleh dosa yang dikenal dengan dosa warisan atau dosa sejak Adam dan Hawa. Nah, sehingga dari Alkitab kita belajar dalam rangka untuk memulihkan keadaan ini selalu ada korban yang dipersembahkan. Jadi perjanjian lama selalu ada korban kambing atau domba yang tidak bercacat, ya. Dan ini yang harus dipersembahkan dalam rangka untuk sebagai korban penebus salah, korban penembus dosa dan sebagainya. Itu dapat kita baca di perjanjian lama. Nah, sehingga tak selamanya kan status ini seperti itu. Allah dengan kasih yang besar tentu mau menyelamatkan segenap umat manusia. Tapi selalu manusia itu jatuh dan jatuh, ya. Karena itu Allah dengan kasih yang besar, ia yang berinisiatif dalam memulihkan keadaan ini. Tetapi bukan dengan cara yang mudah dan gampang, ya. Karena kita tahu bersama bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih.
Tapi juga Allah adalah Allah yang adil. Nah, bicara keadilan Allah, maka semua yang berdosa itu harus dihukum, ya. Semua yang berdosa itu harus beroleh penghukuman. Tapi karena Allah adalah kasih, Allah tidak mau menghukum akan umatnya. Tapi karena Allah juga adalah Allah yang adil, maka penghukuman itu harus dijalankan, ya. Sehingga mau tidak mau, ya ini mungkin pakai istilah saya, maka Allah yang berinisiatif. Allah yang menjelma menjadi manusia, lebih tepat firman menjadi manusia, dalam rangka untuk menanggung segenap gumul dan derita. Jadi karena manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka perlu seorang manusia yang benar-benar sempurna, ya, dalam rangka menanggung segenap hukuman ini. Nah, bicara hukuman berarti apalagi menanggung dosa segenap umat manusia. Tentu hukuman ini bukan hukuman yang biasa-biasa saja, ya. Nah, bertepatan memang peristiwa ini terjadi di masa Kristus dalam pemerintahan Romawi, ya. Hukuman penyaliban itu adalah hukuman untuk penjahat paling kelas berat, ya, kelas kakap, penjahat paling kaliber, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Yesus Kristus menanggung hukuman yang tidak seharusnya dia tanggung. Dia tidak berdosa, tapi ya segenap dosa ditimpakan kepadanya dan harus menanggung peristiwa penyaliban ini. Sesuatu yang dikatakan tadi memang sungguh derita yang luar biasa. Betul sekali. Penderitaan yang mungkin secara kita sebagai manusia, mungkin ketika kita memposisikan diri kita sebagai Yesus Kristus, secara manusia kita tidak bisa menanggung beban atau penderitaan itu. Seperti itu. Oke, baik. Yang saya tangkap dari apa yang pendeta sampaikan tadi bahwa, ataupun mungkin yang bisa saya maknai juga adalah peristiwa Jumat Agung ini atau peristiwa rentetan peristiwa penderitaan Yesus Kristus ini juga merupakan bagian dari penggenapan janji Allah. Janji Allah di kitab Perjanjian Lama, ya, sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa Allah akan mengutus anaknya untuk dikorbankan. Wah, menarik nih pendeta. Ternyata berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan kasih, berkaitan juga dengan yang namanya pengorbanan. Iya, betul. Kalau anak-anak muda identik dengan korban perasaan. Korban perasaan. Ya, ini seringkali menjadi fenomena. Ada yang berkorban. Betul. Terkait dengan penderitaan itu sendiri pendeta, karena mungkin kita sebagai manusia akhir-akhir ini kita sementara berjuang dengan penderitaan yang kita miliki masing-masing. Nah, menurut Bapak Pendeta, bagaimana kita memaknai penderitaan sebagai umat manusia di zaman now, ketika kita mengaitkan tentang peristiwa penderitaan yang Yesus alami? Iya, baik. Tentu Yesus pernah berkata bahwa barang siapa mau mengikuti Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Ya, jadi itu ungkapan Yesus dalam rangka mengajak kepada semua pengikutnya tentang konsekuensi, ya, yang akan terjadi apabila mengikuti Tuhan Yesus. Nah, perhatikan di situ ada dikatakan memikul salibnya, bukan salib Kristus, tapi salibnya masing-masing. Artinya bahwa kita punya beban dan pergumulan masing-masing dalam rangka hidup keberimanan kita. Ya. Jadi hidup di zaman now ini, apalagi dengan gejolak internasional, ya, dengan persoalan-persoalan dunia yang ya peperangan di sana sini, ya, berdampak sampai ke daerah kita, kenaikan harga barang dan lain sebagainya. Nah, tentu peristiwa-peristiwa ini menjadi satu ujian iman buat segenap umat Kristiani, ya. Di tengah-tengah dunia yang semakin serakah ini, semakin jahat ini. Nah, adakah orang-orang Kristen mengikuti kehendak Kristus atau malah mengikuti arus akan dunia ini, ya, sehingga yang terjadi saling menyakiti, saling membinasakan, saling mencabik, mungkin saling mencari keuntungan diri sendiri dengan cara mungkin mengganggu kepentingan orang lain, merugikan orang lain. Bahkan fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang berbahagia di balik penderitaan orang lain, atau merampas hak orang lain demi kebahagiaan pribadi. Ini karena dunia sekarang begitu banyak tuntutan, ya.
Karena apa-apa saja, parkir saja butuh dana, ke Iya, toilet saja segala sekarang sesuatu butuh harus dana. menggunakan uang. Semua membutuhkan materi, sehingga manusia menjadi materialistik. Sehingga nilai-nilai iman mulai tergerus oleh karena tuntutan-tuntutan keinginan duniawi. Nah, sehingga melalui tema kita ini belajar dari pengorbanan Kristus, ya. Adakah kita memiliki mentalitas yang sama seperti Kristus, yang tetap tenang sekalipun dihina, dihujat, ya, bahkan ditinju, ditampar kalau pembacaan di dalam bagian Alkitab, dalam kitab Injil, ya, dalam kesabaran, dalam ketabahan karena menaati kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, demikian kita ketika diperhadapkan pada tantangan, pergumulan, penderitaan, adakah kita benar-benar berkomitmen dalam iman, tetap berintegritas? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Nah, tapi kalau kita mampu hidup dengan iman yang teguh, tetap konsisten, nah puji Tuhan, maka kita akan baik-baik saja sebenarnya, ya. Karena ketika manusia terjebak pada pemuasan keinginan, dan keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, maka ada damai sejahtera yang kita rasakan. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Pendeta Andrea. Namun Bapak Pendeta, ketika Bapak menjelaskan hal tersebut, ada sesuatu yang lewat dalam pikiran saya terkait beberapa hal yang Bapak Pendeta sampaikan. Kalau kita manusia harus mengalami penderitaan, mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa kita sebagai umat Kristen, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi sampai sekarang saya juga masih berpikir, bagaimana kita harus membedakan yang namanya penderitaan yang diizinkan Tuhan atau penderitaan yang kita buat secara manusia. Iya, karena ini dua hal yang berbeda tentunya, yang sangat menarik untuk kita pelajari. Karena ini sering terjadi. Sehingga seringkali, ya, mungkin bukan hanya saya, pemirsa juga di rumah pasti mengalami. Kita sering mengatakan, wah, ini cobaan dari Tuhan. Padahal mungkin ya Bapak Pendeta, ini akibat perbuatan kita. Iya, sehingga kita mengalami yang namanya penderitaan. Nah, ini menarik untuk saya dengar penjelasan dari Bapak Pendeta Andrea terkait bagaimana kita membedakan yang namanya penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk seperti pendeta bilang, agar kita mengalami pertumbuhan iman, dan mana penderitaan yang kita cari sendiri. Ya, silakan Bapak baik Pendeta. sekali pertanyaannya. Memang kita hidup di dunia ini yang tak lepas dengan pergumulan dan penderitaan. Ya. Menarik, secara filosofi dikatakan seperti bayi yang baru lahir, selalu diiringi dengan tangisan. Ya, jadi hidup di dunia ini pasti diwarnai juga dengan tangisan, dan tentu juga ada air mata, tapi juga ada tawa dan bahagia. Tetapi kalau mau dipikir-pikir, sejak manusia lahir bahkan sampai dia mati, itu diwarnai dengan tangisan. Jadi penderitaan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi mau tidak mau oleh seorang manusia di dalam dunia. Nah, menarik tadi, memang ada hal-hal yang sengaja Tuhan izinkan terjadi, ya. Tentu kalau Tuhan izinkan terjadi, baik itu tantangan atau pergumulan, tentu tujuannya dalam rangka untuk memperkuat iman kita, ya, dalam rangka untuk memperkaya iman kita, memperkuat mental kita, ya, dalam rangka supaya kita semakin bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab kita bisa belajar, ya, tentu terutama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia taat, menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Juga tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, Yusuf misalnya, menjadi seorang pemimpin di Mesir, tapi dia berproses dengan penderitaan yang panjang. Dibuang oleh kakak-kakaknya, masuk ke penjara, dia difitnah, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada ending yang begitu indah. Ya, ini tantangan pergumulan yang di luar kemampuan manusia kita itu terjadi. Tapi memang ada penderitaan, pergumulan yang terjadi karena, ya, kelalaian kita sebagai Nah, manusia. misalnya menyangkut sakit penyakit, ya. Sudah tahu bahwa makanan ini tidak boleh dimakan. Nah itu. Minum tidak boleh berlebihan. Diminum. Nantinya ketika masuk rumah sakit, ya, pendeta datang mendoakan, tapi pendeta pun berdoa 10-100 pun yang datang, tapi ketika pola hidup tidak berubah, maka sia-sia semuanya.
Ya, Iya. karena itu memang dalam segala gumul dan derita kita harus mengevaluasi diri ya, apakah ini karena kelalaian saya, Betul. maka ada hal yang harus saya ubah ya. Tapi ada hal-hal yang memang di luar batas kemampuan kita, Tuhan izinkan terjadi ya. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita bergumul dan kita mungkin menderita dan kita mampu melewati itu, ibarat anak SD yang akan mengalami kenaikan kelas ya. Tentu kita semakin kuat dalam iman, dalam mental, sehingga apapun badai kan, seperti pohon yang semakin tinggi pasti anginnya semakin kencang. Tapi akar itu semakin kuat dan mantap. Oke, luar biasa Bapak Pendeta. Berarti kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya penderitaan, ya, jangan cepat-cepat putus asa. Iya, betul. Ya, berarti ketika semuanya dalam perkenanan Tuhan, maka ada sesuatu yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Yang terbaik. Yang terbaik bagi kita. Tetapi kalau misalnya itu berdasarkan apa yang kita kehendaki, maka kebinasaan mungkin ya yang akan kita terima. Baik, kembali lagi terkait dengan penderitaan Yesus Kristus dalam proses memaknai yang namanya Jumat Agung. Tadi pendeta izin sebelum kita mulai, saya sempat scroll TikTok terkait pemaknaan Jumat Agung, dan di situ saya menemukan kata-kata yang menurut saya menarik sebagai kita memaknai sebagai umat Kristiani. Kasih itu identik dengan luka. Wow, luar biasa. Karena di balik luka itu ada keselamatan. Dan di situ saya merasa wah, luar biasa quotes ini. Kasih itu identik dengan luka. Dan mungkin itu juga menjadi refleksi kita ya umat Kristiani, bahwa benar Tuhan Allah mengasihi kita sebagai umat manusia sehingga Dia izinkan ada penderitaan, ada kesengsaraan yang dialami oleh anak yang terkasih Yesus Kristus yang Dia korbankan untuk menjadi manusia. Nah, kira-kira menurut Bapak Pendeta, kita sebagai umat manusia menanggapi setiap proses penderitaan dan luka, bagaimana kita mengarahkan pemikiran kita, mindset kita untuk memandang setiap penderitaan itu bahwa itu merupakan kasih dari Allah. Kasih dari Tuhan. Iya. Ada seorang dosen saya pernah berkata begini, pengorbanan boleh ada tanpa kasih. Ya. Seorang boleh berkorban tapi tidak didasari oleh kasih. Ya. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi kasih tidak pernah tanpa pengorbanan. Ya. Kasih selalu ada pengorbanan. Kasih selalu diwarnai juga dengan apa yang dikatakan tadi, mungkin istilah yang digunakan tadi, luka. Ya. Jadi seorang ibu misalnya mengasihi anaknya, ya, pasti dia bekerja keras, dia banting tulang, ada tangisan air mata, karena dia mengasihi anaknya. Dia mau membesarkan supaya anak ini boleh jadi orang yang berguna. Ya, karena itu kasih tidak pernah tanpa pengorbanan. Demikian kasih Allah kepada kita sungguh besar dan dinyatakan juga melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sehingga bagi kita selaku orang-orang Kristen tentu akan maknai bahwa melayani Tuhan, beriman kepada Tuhan tentu tak selamanya seperti di lautan yang tenang. Iya, betul. Pasti ada ombak, ada badai dan gelombang, ya, ada luka-luka yang mungkin akan kita alami. Karena Alkitab juga mencatat, kalau kita belajar dari gereja mula-mula, ya, karena iman percaya mereka mengalami penghambatan yang begitu luar biasa. Jadi mereka benar-benar meneladani pengorbanan Kristus, yang ketika Kristus disalibkan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika Kristus bangkit, mereka menyaksikan itu. Sehingga para murid, para rasul, dan akhirnya para pengikut-pengikut gereja mula-mula, mereka dengan iman yang kuat karena kebangkitan Kristus, apapun hambatan, apapun pergumulan, mereka tetap percaya. Mereka memiliki iman seperti paku, ya, tahu paku, yang semakin dihantam, semakin tertanam dengan mantap. Nyawa sekalipun ancamannya. Kita dapat buka buku-buku sejarah tentang gereja, bagaimana pergumulan, penderitaan. Kalian tahu ada sebuah Kolosium di kota Roma, yang menjadi salah satu ikon, ya, tempat terkenal wisata. Tempat itu dahulunya digunakan sebagai ajang mungkin gladiator dan lain sebagainya, tapi juga di tempat itu sejarah mencatat
menjadi tempat di mana banyak orang-orang Kristen mati di sana. Ya, mungkin dimakan binatang buas, mungkin dibunuh dan lain sebagainya karena mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita membaca Perjanjian Baru banyak diwarnai dengan satu semangat untuk menguatkan iman gereja mula-mula supaya tetap tabah di dalam penderitaan. Karena apa yang disediakan kelak, ya, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, sesuatu yang lebih mulia, lebih indah dari segala derita yang dialami dan dirasakan. Mungkin kita sekarang hidup di tempat, apalagi di Kota Bitung yang penuh dengan keamanan, kedamaian. Memang di beberapa tempat, di beberapa daerah, di beberapa negara yang lain mungkin ada penghambatan-penghambatan yang terjadi. Tetapi dimanapun umat Kristiani berada, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tetap harus menebar kasih, membawa damai, terutama melepaskan pengampunan. Ya, karena Kristus mengajarkan kita, dan ajaran ini selalu, ya, namanya kasih, selalu ada pengorbanan. Kan Kristus berkata, siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ajaran yang tidak mudah. Tetapi kalau semua bisa melakukan ajaran ini, betapa indah hidup dalam dunia ini. Tidak ada lagi yang saling menjahati, semua hidup dengan damai. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mencaci kamu. Ini ajaran yang tidak gampang, tapi ini ajaran Kristus. Dan sekali lagi kasih yang selalu ada pengorbanan. Baik, luar biasa, semakin mendalam dan semakin menarik Bapak Pendeta. Ternyata kalau kita menggali terkait tema ini, banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita dapat ketika kita mendengar khotbah secara di ibadah-ibadah biasa ya. Saya sangat menarik. Baik, Pendeta, tadi saya sedikit highlight tentang apa yang Bapak Pendeta sampaikan, tabah dalam penderitaan. Nah, mungkin teman-teman pemirsa yang ada di rumah saat ini sementara bergumul atau berjuang dengan berbagai macam penderitaan. Nah, Bapak Pendeta, akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar bahwa banyak masyarakat atau warga gereja di luar sana yang saat ini sementara survive dengan penderitaan yang mereka alami. Ada pergumulan, ada tantangan yang pada akhirnya membuat manusia itu kalau tidak jatuh ke dalam dosa, putus asa atau mengalami yang namanya depresi. Ya, saya mengingat proses yang Tuhan Yesus alami ketika sebelum dia ditangkap. Kalau secara pemahaman saya juga berpikir bahwa dalam momen itu juga Yesus juga mengalami yang namanya tertekan, putus asa, sehingga dia berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kalau boleh cawan ini diambil, itu kan bentuk putus asa. Ya, betul ya Pendeta. Boleh Bapak Pendeta jelaskan dan bagaimana pada akhirnya Yesus menutup dengan kata-kata jadilah. Iya, wah itu luar biasa, dan saya rindu Bapak Pendeta menjelaskan itu karena menurut saya ini penting untuk diwartakan bagi saudara-saudari kita di luar sana yang juga saat ini sementara berjuang bertahan hidup tabah dalam penderitaan. Jadi sesuai dengan tema belajar dari pengorbanan Kristus, memang sebagai orang Kristen, Kristus itu harus menjadi teladan di dalam segala hal. Termasuk ketika diperhadapkan pada pergumulan dan penderitaan, kalau orang Kristen itu jangan berputus asa. Ya, kembali tadi bahwa jangan-jangan ini Tuhan izinkan terjadi dalam rangka untuk membuka pintu-pintu berkat yang baru, atau membuat kita, kalaupun mungkin pergumulan tidak selesai, lebih utama iman kita yang semakin teguh di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada istilah itu, ada lagu yang lagi viral sekarang, sekalipun gunung itu tidak berpindah, ya, luar biasa. Tetapi iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Nah, tentu Yesus berfirman, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, akan memberikan kelegaan. Ya, jadi bagi yang mungkin dalam pergumulan, penderitaan, para pemirsa, ya, penonton setia Harmoni Podcast ini, tentu ketika diperhadapkan pada gumul dan derita, jangan berputus asa. Tapi belajar dari Kristus, tentu kita diberi satu akses yang luar biasa yang kita kenal dengan istilah doa. Dan itu yang dibuat oleh Kristus sebagai manusia sebelum ditangkap di Taman Getsemani, ia pun berdoa.
Dan memang sepanjang pelayanannya lebih dari 3 tahun Yesus selalu berdoa ya. Sehingga dengan berdoa kita berserah dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus berdoa, benar dikatakan tadi, memang secara manusia ia pun tidak sanggup sebenarnya menanggung derita yang akan dihadapi. Terlalu berat ya Pak? Iya, jangankan disalibkan, mungkin kena setrika yang panas saja kita pasti langsung menarik tangan, atau tertusuk jarum saja pasti sangat sakit ya. Dan karena itu ketika dia berdoa, bahkan Alkitab mencatat peluhnya menetes bagaikan darah. Nah, ini karena ada satu depresi yang begitu berat, sehingga secara medis dikatakan ya mungkin saraf-saraf di bagian kepala itu mengalami hal-hal yang putus, dan sehingga darah bisa keluar ya. Itu orang dalam tekanan yang begitu berat dapat mengalami hal yang demikian, tapi jarang. Tapi Kristus alami itu. Nah, sini menjadi satu gambaran tentang betapa hebat penderitaan yang akan dia alami. Tapi di balik doa ini pun kita belajar luar biasa. Dia tanggalkan segala kemanusiaan, menyangkal diri ya. Karena kalau ikut kehendak manusia, mengapa mau suka menderita? Tidak ya. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting buat kita di tengah-tengah zaman yang menuntut banyak hal ya, terutama menyangkut keinginan materialistik ya, sehingga banyak orang akhirnya berputus asa. Tapi kita diajar agar supaya tetap bersabar, tetap berdoa, menanti pertolongan Tuhan, tetap teguh di dalam iman. Baik. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Berarti ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala beban kita kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan bahwa bukan kehendak saya yang jadi, maka kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oke, luar biasa Bapak Pendeta, kita sudah menyelesaikan satu segmen terkait pembahasan dan pendalaman kita semuanya, tentunya tentang pemaknaan Jumat Agung yang luar biasa. Ternyata tidak mungkin kita bahas dalam kurun waktu yang sangat singkat ini. Tetapi ternyata sangat menarik untuk kita bahas. Mungkin di lain kesempatan nanti kalau Harmoni Podcast masih mengundang ya, kita nanti akan membahas lebih dalam. Jumat Agung penderitaan itu cakupannya sungguh luas. Iya, sangat kompleks dan luas ya Bapak Pendeta. Baik, dari gelap kita beralih ke terang, dari awalnya putus asa kita berubah menjadi harapan. Karena kita percaya setelah kita menjalani fase-fase yang namanya Minggu Sengsara, Jumat Agung, ada satu janji Tuhan yang Tuhan sediakan, Paskah. Iya, luar biasa. Ini berarti memberikan pesan bagi kita semua pemirsa bahwa apapun cerita kita di hari kemarin itu bukanlah akhir. Karena hari besok Tuhan menyediakan kemenangan. Nah, ini menarik Bapak Pendeta. Bagaimana Bapak Pendeta bisa menjelaskan kepada saya, kepada pemirsa yang ada di rumah terkait makna Paskah itu sendiri? Makna Paskah. Jadi di awal tadi Pendeta sudah katakan bahwa kebangkitan Kristus yang terjadi di hari Paskah adalah momentum di mana sebenarnya gereja itu berdiri ya. Karena bukti dari kebangkitan Kristus, gereja itu ada. Ini adalah orang-orang, para murid yang melihat langsung Yesus yang bangkit, bahkan terangkat ke sorga. Dan ini jadi pemberitaan yang luar biasa. Kita tahu bersama para rasul, para murid, termasuk Simon Petrus yang ketika Yesus ditangkap, kita tahu bersama dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, karena dia pun takut ya, karena bisa ditangkap dan bisa mengalami penderitaan yang sama. Tetapi ketika Kristus bangkit, menampakkan diri kepada para rasul, termasuk kepada Simon Petrus, kita membaca di kitab Kisah Para Rasul betapa luar biasa perubahan yang terjadi. Seperti dikatakan dari gelap menjadi terang. Petrus berkhotbah dengan luar biasa, sungguh berapi-api. Sesudah ketuaan Roh Kudus, dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Jadi dari awalnya seorang yang penakut, hatinya kecut, gugup ya, karena sang guru sudah ditangkap, bahkan disalibkan, berubah menjadi penginjil rasul yang begitu luar biasa. Sehingga gereja boleh bertumbuh dan kebangkitan Kristus yang menyemangati segenap pertumbuhan iman dari gereja mula-mula bahkan pun sampai kita saat ini. Ya, gereja boleh bertumbuh karena kebangkitan Kristus, karena peristiwa yang terjadi di hari Paskah. Ya, karena memang menarik, ada
disebut ada Paskah Yahudi, ada Paskah orang Kristen, Iya. ya, tapi punya makna yang sama, ya. Kebangkitan Kristus terjadi di hari Minggu, di hari Paskah itu, ya, seperti itu. Baik, luar biasa penjelasan dari Bapak Pendeta. Nah, tadi Bapak Pendeta sendiri mengatakan bahwa Paskah itu identik dengan bukan identik, dimaknai sebagai kebangkitan Kristus. Ketika dia mengalami yang namanya penderitaan, Iya. siksaan, mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. ketiga. Dan kita sebagai umat Kristen percaya bahwa peristiwa itu kita sebut dengan peristiwa kemenangan. Nah, boleh Bapak Pendeta jelaskan dari sudut pandang teologis maupun perspektif dari zaman sekarang ini, bagaimana kita sebagai umat Kristiani memaknai peristiwa kemenangan itu sendiri? Ya, baik. Tentu sebelum melihat zaman sekarang, kita lihat ke belakang bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan upah dosa ialah maut. Iya. Ya, jadi sengat maut ini membinasakan. Iya. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka sengat maut telah dikalahkan. Kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkan. Jadi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi ada kebangkitan, sehingga melalui peristiwa Paskah, nah ini yang penting bahwa Kristen itu diberi kurang lebih 3 hal yang luar biasa. Pertama yaitu diberikan apa yang disebut dengan kepastian iman. Bahwa iman kita tidak sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan. Masa kita menyembah sesuatu yang sudah mati. Tapi karena Kristus bangkit, maka dia sampai hari ini sebagai kepala gereja membimbing, menuntun dan memimpin kita. Kita diberikan kepastian iman. Yang kedua, kita diberikan kepastian pengampunan dosa. Ya. Bahwa dosa sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah didamaikan. Hubungan yang dulunya retak, ya, tapi karena Kristus mati dan bangkit, ditandai dengan tabir bait suci yang terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Yang dulunya ada sekat pemisah, sekarang kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa secara langsung. Kita diberikan kepastian pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kita diberikan kepastian hidup yang kekal. Nah, jadi yang dulunya manusia diperhadapkan dengan maut, tetapi sekarang diberikan kepastian hidup yang kekal. Mengapa hidup yang kekal ini penting? Bukankah kematian itu musuh bebuyutan manusia? Iya, betul. Ya, ada seorang pujangga yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wow. Tapi selama hidup di dunia, ujung-ujungnya siapapun kita, mau orang susah, mau orang kaya, siapapun tua muda, akan diperhadapkan pada kematian. Betul. Ini menjadi musuh bebuyutan, jadi ketakutan, ya begitu banyak orang. Tetapi maut sudah dikalahkan melalui Kristus yang bangkit. Dan dia berjanji bahwa semua yang percaya akan juga mengalami kebangkitan. Yang sama. Nah, ini kemenangan sebagai orang-orang percaya. Karena tujuan kita bukan hidup di dalam dunia yang sementara ini. Karena kita percaya pada kekekalan yang disediakan oleh Tuhan Allah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Luar biasa penjelasan dari Bapak Pendeta. Nah, Bapak Pendeta menarik ini. Saya mundur sedikit terkait tentang Jumat Agung berbicara tentang penderitaan. Sedangkan Paskah, kalau dari tadi apa yang Bapak sampaikan, berarti kita diberikan suatu harapan untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal kan belum kita jalani. Kita tidak tahu kehidupan kekal seperti apa itu. Nah, menurut Bapak Pendeta, bagaimana kedua hal ini akan saling melengkapi untuk kita semua dalam rangka kita membangun perspektif sebagai umat Kristiani? Iya, baik. Memang dua peristiwa ini sangat berkaitan erat. Kalau orang-orang Israel dahulu di tanah Mesir, mereka menghadapi perbudakan, ya. Kemudian ditandai dengan sebelum keluar dari tanah Mesir ada malaikat maut yang datang, ya, sehingga semua anak sulung mati, kecuali rumah-rumah dari orang-orang Israel, ya, yang ditandai dengan darah anak domba. Jadi dikatakan Pesak, melewati, malaikat itu melewati rumah-rumah orang-orang Israel, sehingga mereka diberi keselamatan, boleh keluar dari tanah Mesir dan menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Demikian sebagai orang Kristen kita pun merayakan Paskah karena kita ada dalam satu keadaan penuh dosa. Nah, dosa ini penuh dengan penderitaan, ya, menuju kepada maut, sehingga Jumat Agung itu terjadi karena dalam rangka menebus dosa ini, ya.
dalam rangka menggantikan kita semua yang harus menderita. Tetapi di balik penderitaan ini tujuannya itu kemenangan, ya. Adalah sesuatu yang membuat kita bersukacita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin analogi yang paling sederhana seperti seorang yang menderita sakit berat, ya, dan harus menjalani proses operasi. Kan ketika harus dioperasi harus mengalami suatu pergumulan dan derita. Tapi sudah dioperasi dia sehat kembali, ya. Satu perubahan yang begitu luar biasa sehingga membuat orang yang sehat ini semakin semangat, ya, semakin bersyukur. Demikian dengan kita menyangkut Jumat Agung dan Paskah ini, dalam penderitaan tapi juga kemenangan membuat kita optimis bahwa tidak ada pergumulan dan derita yang tidak dapat diselesaikan. Di dalam Kristus ada jawaban, dan kalau kita terus semangat di dalam kebangkitan Kristus, apapun pergumulan penderitaan mampu kita hadapi dengan iman, ya, sebagai orang yang percaya. Mungkin pergumulan para pemirsa berbeda-beda. Iya, betul. Ya, semua pasti punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi sebesar apapun masalahmu, saudara-saudara, kita punya Tuhan Allah yang maha besar. Amin. Ya, putra tunggalnya ia berikan untuk kita. Anak tunggalnya ia berikan untuk kita. Jadi kalau menyangkut hal-hal yang lain, Tuhan dapat menganugerahkan banyak hal dalam hidup ini. Asalkan tentu iman kita tetap teguh di hadapannya. Haleluya. Luar biasa sekali Bapak Pendeta. Saya bisa menangkap dengan begitu baik penjelasan yang sangat baik tentunya dari Bapak Pendeta. Nah, Bapak Pendeta, ngomong-ngomong masih tentang Paskah. Masih dalam tema kita, belajar dari pengorbanan Yesus Kristus. Nah, momen Jumat Agung dan Paskah ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, mungkin tidak terlalu heboh seperti ya, Natal. Betul, tidak terlalu heboh, tidak terlalu terkenal seperti kita merayakan Natal, karena biasanya Natal persiapannya berbeda dengan Natal. Betul Natal. sekali Pendeta. Nah, kalau begitu bagaimana Bapak Pendeta memberikan insight bagi kami orang-orang muda? Saya mungkin sudah tidak muda lagi, tapi ini khusus untuk orang-orang muda agar supaya makna Jumat Agung dan Paskah itu akan tetap melekat bagi orang-orang muda, begitu. Karena kan Bapak Pendeta, kita sering merayakan dan memaknai perayaan Jumat Agung dan Paskah itu sekedar seremonial. Apalagi ini sudah mau dekat-dekat ada yang namanya selebrasi Paskah. Nah, pasti orang-orang muda pasti nanti akan euforianya untuk memaknai hanya karena, tidak semua ya, tapi sebagian besar hanya karena selebrasi itu, ya. Nah, kira-kira Bapak Pendeta memberikan insight untuk semua anak-anak muda agar supaya pemaknaan Jumat Agung dan Paskah itu terus melekat bagi orang-orang muda Kristen ini seperti apa? Ya, menarik memang melihat realita yang ada. Sepertinya Paskah dianaktirikan dibandingkan dengan perayaan. Padahal kalau yang saya dengar dari penjelasan ini, Paskah dan rentetan Jumat Agung dan Paskah ini luar biasa. Iya, kita boleh ada sampai saat ini karena peristiwa itu kan, Bapak Pendeta. Iya, silakan. Memang sejak dahulu gereja mula-mula belum mengenal apa yang disebut dengan Natal. Iya, betul. Perayaan terbesar gereja itu Paskah, kebangkitan Kristus. Ini jadi titik sentral iman dari orang-orang Kristen, ya. Natal nanti di kemudian hari. Iya, betul. Tetapi kalau pada akhirnya Paskah dinaktirikan, mungkin tak lepas dari berbagai propaganda, ya, karena Natal komersialisasinya lebih kuat. Juga karena mungkin berkaitan dengan akan ada pisah tahun. Iya, betul. Jadi ada 2 event besar yang bergabung di situ. Dan juga dirayakan tidak hanya oleh umat Kristiani, ya Pendeta, oleh seluruh dunia. Iya, betul sekali. Memang peristiwa kelahiran Kristus ya sungguh sangat penting. Iya, betul. Tapi satu buku yang saya baca, kita tidak sekedar menyembah seorang bayi yang lahir. Kalau seorang bayi yang lahir dan endingnya tidak seperti yang terjadi di Paskah, maka sia-sialah iman kita. Ya, betul. Tapi karena Kristus mati dan bangkit, maka iman itu ada, gereja boleh bertumbuh. Dan sampai hari ini gereja yang boleh menyebar, gereja yang bertumbuh itu karena semangat kebangkitan. Dulu gereja memperingati Paskah itu setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu, tidak kalau nanti sekarang kan baru ada dirayakan setahun sekali. Ya, mungkin kita akan bertanya kenapa tanggal pas
Paskah berbeda-beda dengan Tidak tetap, tidak beda dengan tetap Natal. bisa Iya. kalau Natal setiap tahun tanggal 25 sudah jelas. Tapi kalau gereja itu sejak awalnya setiap hari Minggu itu adalah Paskah. Jadi ibadah yang dilakukan itu atas dasar semangat Paskah ya. Jadi pada akhirnya mulai ditetapkan ya perayaan Paskah, dan ada satu perbedaan antara orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan orang Kristen yang non Yahudi. Kalau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mereka mengikuti kalender Paskah Yahudi. Ya, itu dilaksanakan pada hari ke-14 di bulan Nisan. Ya, itu kalender orang Yahudi. Tapi akhirnya gereja waktu itu menetapkan, ya akhirnya Paskah dirayakan setahun sekali, tapi persoalannya di waktu yang mana. Intinya harus dilakukan pada hari Minggu. Maka diputuskan dilakukan atau dirayakan di hari Minggu sesudah bulan purnama yang jatuh antara bulan Maret atau April. Ini diputuskan kalau tidak salah di satu persidangan gerejawi yang kita kenal dengan Nisea Konstantinopel. Di situ diputuskan pengakuan iman, kanonisasi Alkitab, termasuk ya ini perayaan Paskah dilakukan. Nah, balik lagi ke tadi pendeta, bagaimana insight yang nantinya Bapak Pendeta berikan bagi orang-orang muda agar supaya tetap memaknai perayaan Jumat Agung dan Paskah ini. Jadi kepada kaula muda ya, terlebih umat Kristiani, tentu mari kita maknai Paskah ini sedalam-dalamnya. Ditandai dengan 6 minggu ini, minggu-minggu sengsara ini, kita dalam penghayatan untuk merenungkan kasih Tuhan dalam persiapan untuk hari kemenangan. Nah, sehingga sesudah perayaan Paskah ini membuat kita semakin bersuka cita, semakin semangat ya. Tidak boleh kalah euforia dan semangatnya dengan perayaan Natal ya. Tapi ada sisi positifnya bahwa kebanyakan kalau Natal selalu identik dengan pemborosan ya. Di Paskah ini ya lebih tepat dirayakan ya mungkin sekalipun sederhana, tapi bukan soal perayaan, tapi soal hatinya ya. Berarti agak berbanding terbalik ya. Yang lebih fokus dalam penghayatan kepada kasih Tuhan yang besar, bahwa saya adalah orang percaya yang telah dimenangkan di dalam Kristus ya, mati dan bangkit dengan Kristus. Siapapun tantangan pergumulan kita hadapi dengan iman percaya yang demikian. Jadi bukan soal wah atau tidaknya perayaan, tapi soal penghayatan ya. Sedekat apa kita dengan Tuhan ya, sekuat apa iman kita, dan tetap berserah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan ya, seperti itu. Tetap berserah hidup kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu hari esok ya, apa yang akan kita jalani, seperti apa yang kita jalani. Betul. Punya kesusahannya juga sendiri. Betul. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul sekali Bapak Pendeta, luar biasa. Nah, Bapak Pendeta mungkin masuk ke sesi akhir dalam perbincangan kita di Harmoni Podcast di saat ini. Saya ingin mendengar dari Bapak Pendeta terkait perayaan Jumat Agung dan Paskah di saat ini. Apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan bagi kita semua yang mendengarkan Harmoni Podcast di saat ini, karena mungkin terkait dengan penderitaan yang kita alami, hari-hari yang kita lalui, mungkin ada yang sementara berada di musim yang tidak baik, dan tentunya ya betul membutuhkan motivasi dan semangat dalam penghayatan peristiwa Jumat Agung dan Paskah ini. Bolehkah Bapak Pendeta memberikan motivasi, pesan dan harapan terkait juga dengan tema kita, belajar pengorbanan dari Yesus Kristus? Ya, terima kasih saudara-saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, penonton podcast Harmoni Kota Bitung ini. Tentu dalam rangka memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah ini, tentu secara pribadi saya berpesan kepada saudara, ya terlebih umat Kristen dimanapun Anda berada, mari kita maknai pengorbanan Kristus ini dengan menjadi orang Kristen yang benar-benar taat dan setia di dalam segala hal. Apapun pergumulan, apapun penderitaan saudara, apapun tantangan yang dihadapi, saudara jangan berputus asa ya. Tapi dengan iman yang teguh. Apalagi di Kota Bitung ini, kota yang kita cintai, kota yang harmoni ya, penuh dengan
dengan keragaman, sebagai umat Kristen harus hadir membawa damai. Ya. Artinya ada tantangan pergumulan, ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman kita rasakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah untuk membawa damai dimanapun Anda berada. Ya, tetap menebar kasih dan sukacita. Ya, karena kemenangan yang diberikan Kristus melalui kebangkitannya memberi satu pengharapan yang teguh buat kita semua, sehingga membuat kita juga bangkit dari segala keterpurukan, ya, bangkit dari segala kemalasan, bangkit dari segala hal-hal yang tidak baik, baik sebagai masyarakat, tapi juga sebagai pemerintah, ya, apapun tanggung jawab kita sebagai umat Kristen kita lakukan dengan iman, ya, sebagai orang-orang yang bersyukur, karena Tuhan telah memberikan gift atau hadiah yang sungguh luar biasa buat kita. Menyangkut tadi kepastian iman, kepastian hidup, kepastian pengampunan dosa melalui kematian dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih ini harus kita beritakan melalui tutur kata kita, tapi juga melalui tindakan dan perbuatan kita, bahkan pekerjaan kita dimanapun Tuhan percayakan, dalam lingkup pemerintahan, di masyarakat, dimanapun kita berada. Demikian. Wah, luar biasa sekali Bapak Pendeta. Boleh saya tepuk tangan dulu ini? Luar biasa. Saya sangat sedih karena waktu kita terbatas Bapak Pendeta. Mungkin nanti di lain kesempatan kita diberikan kesempatan untuk boleh menggali kembali. Dan mungkin nanti menjadi saran juga untuk pemerintah Kota Bitung agar supaya dibuat podcast-podcast rohani seperti ini. Tidak hanya umat Muslim, kemarin sudah ada umat Muslim, ada juga sekarang umat Kristiani dan Katolik, mungkin untuk 4 agama lainnya juga ya, dibuatkan podcast karena luar biasa sekali kita menggali terkait makna teologis dan juga aplikasi untuk kita semua masyarakat Kota Bitung ya. Sekali lagi Bapak Pendeta terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Pendeta Andrea Koas Magister Teologi yang boleh berbagi di sini. Terima kasih untuk waktu dan pemikiran yang sangat memberkati hari ini. Jujur Bapak Pendeta ada banyak insight yang saya terima dari Bapak Pendeta dan saya percaya juga semua informasi ini juga akan memberkati kita semua pemirsa Harmoni Podcast yang sudah menyaksikan podcast kita di saat ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama dengan podcast di saat ini. Saya tutup dengan satu kalimat, Jumat Agung mengajarkan kita bahwa luka itu nyata. Tapi Paskah mengingatkan kita bahwa harapan juga nyata. Jadi jangan berhenti di Jumatmu, karena minggumu pasti akan datang. Ya luar biasa, terima kasih kami dari studio, semua kru yang ada, Bapak Pendeta Andrea dan saya Nelani pamit. Dan tentunya kami mengucapkan selamat memaknai peristiwa Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah tahun 2026. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa di episode Harmoni Podcast yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.